Shalom. Good News kali ini saya beri judul Omnibus Law Pasal 22. Jangan salah sangka dulu saudara. Saya tidak membahas soal politik atau Omnibus Law yang sedang hangat di Indonesia. Yang ketika Omnibus Law ini disosialisasikan, lalu terjadi tindakan anarkis, yaitu memaksakan kehendak dan ingin membuat peraturan sendiri di luar peraturan yang sah. Dan telah terjadi tindakan vandalisme, yaitu melakukan tindakan yang brutal dengan melakukan pengerusakan dan penghancuran seperti yang belum lama ini dialami oleh kota kita tercinta, Jakarta. Tapi bukan hal ini yang akan kita dalami, melainkan adalah tentang Omnibus Law yang ada di Alkitab. Untuk itu kita harus paham dulu apa arti kata Omnibus Law. Jika disederhanakan dan disimpulkan, arti Omnibus Law adalah penyatuan dari beberapa atau banyak undang-undang yang cukup kompleks digabungkan menjadi satu undang-undang atau undang-undang yang diperingkas. Di Amerika dan di Eropa sudah menerapkan Omnibus Law ini sejak abad 19 atau 1840-an dan seterusnya. Di Indonesia istilah ini menjadi populer pada abad 21 ini. Nah, ternyata di Alkitab, Omnibus Law ini sudah ada sejak abad pertama. Tuhan Yesus sendiri menyampaikan tentang Omnibus Law ini sekitar tahun 33 Masehi. Inilah penjelasan tentang Omnibus Law pasal 22, yaitu mari kita baca Matius 22 ayat 35 sampai 40. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dan di ayat 40, inilah pernyataan Tuhan Yesus menjadi Omnibus Law orang Kristen. Apa itu? Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh hukum dan seluruh kitab para nabi disimpulkan menjadi Omnibus Law di Matius pasal 22 tadi. Inilah Omnibus Law yang pertama yang adalah intisari dari kehidupan iman Kristen. Seorang rabi bernama Mose ben Maimon pada abad 12 Masehi melakukan penomoran atas hukum-hukum yang ada di kitab Taurat dan menemukan 613 hukum yang terdiri dari hukum yang positif untuk dilakukan, juga hukum negatif berupa larangan. Nah, dari 613 hukum yang ada tersebut, Tuhan Yesus membuat Omnibus Law dalam Injil Matius 22 ayat 37 dan 39. Inilah Omnibus Law umat Kristen yang harus kita lakukan, yaitu dari 613 hukum atau perintah dirampingkan menjadi 2 perintah saja, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan hal ini menjadi sangat penting, karena di dalam kasihilah Tuhan Allahmu, di situ ada penyerahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Di dalam kasihilah Tuhan Allahmu, di situ ada waktu untuk kita berdoa. Di situ ada waktu untuk kita sujud menyembah, memuliakan dan membesarkan namanya. Di dalam kasihilah Tuhan Allahmu, di situ ada tanggung jawab dan tindakan kita untuk melakukan seluruh perintah Tuhan. Sedangkan di dalam kasihilah sesamamu manusia, di situ ada pengampunan terhadap orang yang bersalah kepada kita. Di dalam kasihilah sesamamu manusia, di situ ada keramahan seorang terhadap yang lain. Ada kasih mesra seorang dengan yang lain.
Di dalam kasihilah sesamamu manusia, di situ ada dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan di dalam kasihilah sesamamu manusia, di sini pasti akan terlihat wujud nyata dari buah roh yang ada di dalam kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan masih banyak lagi perintah dan hukum lain yang harus kita jalankan. Apalagi jika 613 hukum di kitab Taurat ditambah dengan yang ada di Perjanjian Baru. Namun puji Tuhan, semua perintah yang banyak tadi Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita Omnibus Law yang mudah dimengerti. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Namun, untuk melakukan hukum atau perintah yang singkat dan nampaknya praktis ini memang bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi kita harus berjuang dan berusaha maksimal dengan menyadari bahwa Tuhan, Roh Kudus itu ada beserta dan ada di dalam kita setiap saat, dimanapun kita berada dan di dalam apapun yang kita perbuat. Berdoalah dan mintalah agar Tuhan memampukan kita untuk melakukan Omnibus Law yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Kasihi Tuhan, kasihi sesama. Kiranya damai sejahtera Allah, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus selalu memenuhi kehidupan kita. Amin.